Hey guys, ini dia Xiaomi Mi Band 5. Apakah bisa lebih baik dari Mi Band 4? Nanti kita compare guys. Save ready and let's get started. Kita lihat untuk kemasannya dulu guys. Ini mirip dengan Mi Band 4 ya. Cuma kalau yang Mi Band 5 ini full black. Di bagian samping dan belakangnya ada fitur dan spesifikasinya. Yang saya punya ini masih China version ya yang saya beli. Di dalam kemasan ini bagian bawahnya ada user manual dalam bahasa China. Untuk di bagian atasnya ini terdapat kabel charger magnet. Dia bentuknya kecil ya guys, bulat, ada logo Mi. Ya, ini dia Xiaomi Mi Band 5. Pertama kali kita mengaktifkan, kita harus pairing dulu ya guys ke aplikasi Mi Fit. Oke, kita lihat dulu nih untuk pengecasannya guys, cukup mudah ya, tinggal ditempel aja. Magnetnya cukup kencang menurut saya guys. Untuk baterainya sendiri ini 125 mAh, tertulisnya bisa standby sampai 14 hari. Setelah di pairing, dia tampilannya seperti ini guys. Dia sudah mendukung bahasa Inggris, walau saya beli yang ini masih versi China ya. Bisa diubah di settingannya aplikasi Mi Fit. Nanti kita lihat guys. Di sini tampilan watch face-nya terlihat lebih besar 20% daripada Mi Band 4. Kita lihat ini di bagian strapnya guys, terlihat sama ya guys, tidak ada perbedaan. Yang Mi Band 4 ini saya sudah pakai sekitar 1 tahunan guys. Strapnya kuat ya, cuma kadang mesti hati-hati suka lepas gitu kalau tersangkut guys. Nah, kalau dilihat dari samping ini baru kelihatan jelas guys bedanya. Yang Mi Band 5 terlihat ada lekukan di bagian sini guys, sedangkan Mi Band 4 biasa ya. Untuk di bagian bawahnya ini ada tombol kapasitif sama ya. Dan tertulisnya Mi Band 5 ini 50% lebih akurat. Dia ada fitur biosensor dan overheat remind. Oke, kita lihat langsung ke fitur-fiturnya guys. Yang pertama ini ada status, bisa lihat steps, distance, calories. Dia juga diperincikan dari hari ke hari ya guys. Keren nih, komplit banget. Nah, di bagian PAI ini fitur apa ya guys? Mungkin ada yang tahu, bisa bantu komen di bawah. Lalu ini ada heart rate, notifikasi, fitur stress, beat ring, even ini sebagai pengingat ya. Di bagian waiter ini juga menurut saya komplit nih guys rinciannya. Di bagian fitur workout ini tersedia 11 fitur olahraga. Ini saya coba salah satunya yang treadmill. Modelnya sama seperti Mi Band 4. Lalu saya coba lagi nih guys yang cycling bersepeda ya. Ini berbeda. Dia bisa langsung terhubung ke GPS smartphone. Lalu kita lihat di more, ini ada fitur tambahan seperti DND. Ini juga bisa kita setting. Lalu ada alarm, remote camera, music control, stopwatch, timer, find phone, silent, dan ini juga ada wall clock. Nanti kita setting lewat app Mi Fit guys. Kemudian untuk watch face, dia ini hanya tersedia 3 pilihan ya di smartband-nya. Lalu di bagian setting, ada setting brightness, auto screen-nya juga ini hanya 10 detik ya, cukup sebentar banget. Touchscreen-nya sendiri ini menurut saya bagus guys, lancar dan tidak ada masalah. Oke, untuk auto wake up display-nya juga bagus, sangat cepat untuk menyala, seperti di Mi Band 4. Ketika dipakai ke tangan saya juga ini berasa ringan banget guys, seperti tidak memakai gelang smartband ya. Beratnya ini cuma 23,4 gram, sedangkan Mi Band 4 beratnya 22 gram. Lebih berat Mi Band 5 ya. Kalau dilepas dari strapnya ini terlihat lebih panjang Mi Band 5 ya. Di bagian belakang juga sama nih guys. Oke, sekarang saya akan coba ganti strapnya Mi Band 5 pakai strap Mi Band 4. Nah, seperti ini guys. Kalau mau dipakai bisa ya guys, dipaksa ya. Kalau dilihat dari sisi sampingnya ini terlihat pas, tidak ada kebesaran atau kekecilan. Dari sisi belakangnya juga terlihat pas. Kalau dilihat dari depan, nah ini baru guys kelihatan perbedaannya. Di bagian atas dan bawahnya ini ada lebihnya ya. Oke, ini saya tes untuk fitur heart rate-nya. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Yang bikin beda ini ada di bagian ini guys. Kalau di slide ke atas ada rincian heart rate datanya. Dan ini saya tes untuk fitur stress. Keren nih guys. Di sini juga ada info pemberitahuan dalam bahasa Inggris. Ada fitur breathing juga seperti relaksasi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke app Mi Fit-nya. Di sini ada beberapa fitur yang ditambahkan ya.
Oke, yang pertama kita lihat dari fitur PAI. Nah, ini saya masih bingung nih guys, fitur apa ya, mirip-mirip dengan heart rate gitu ya tampilannya. Yang kedua lanjut ke fitur stress. Stress hari ini rinciannya komplit bener ya. Lalu ada sleep data, terlihat seperti biasa ya. Tapi di bagian NAPS ini kita bisa lihat dan memantau tidur siang kita guys. Jarang ada nih guys fitur yang bisa membaca tidur siang ya. Lanjut ke di bagian toko ini. Banyak sekali pilihan watch face yang bisa kita gunakan guys. Di pengelola saya ada install beberapa watch face. Untuk salah satunya ini yang style, kita bisa custom dengan foto di galeri kita guys. Nah, di language kita bisa ubah bahasa ke Inggris. Tersedia ini 3 bahasa ya guys. Yang 2 ini bahasa Mandarin, yang satunya bahasa Inggris, tapi belum ada bahasa Indonesia guys. Lalu di bagian pemantau heart rate, kita bisa aktifkan fitur stress monitoring. Ada world time juga. Kita bisa pilih negara yang ingin kita memasukkan ke smart band-nya. Lalu ini untuk notif panggilan masuk seperti ini ya. Dan notif WhatsApp masuk seperti ini. Bisa membaca banyak karakter. Oh ya, untuk watch face Mi Band 5 ini kita bisa custom guys. Sentuh dan tahan 3 detik, lalu klik yang bawah ini. Lalu pilih bagian fitur apa saja yang mau kita tampilkan di smart band. Yang bawahnya juga bisa ya, sama. Setelah sudah selesai, kita bisa tahan lagi 3 detik. Menurut saya Mi Band 5 ini cukup recommended banget guys. Upgrade-nya cukup banyak ya. Dari layarnya yang lebih besar, fitur-fiturnya lebih komplit, pengecasannya juga lebih mudah. Mungkin saya akan tes pemakaiannya selama 1 mingguan. Penasaran aja sih mencari kekurangannya. Oke guys, demikian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat kalian. Jangan lupa subscribe dan jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di komentar atau ke Instagram saya @freddyus. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.